Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali pada mata kuliah analisis sensori, dan untuk pertemuan minggu ini kita masih akan membahas tentang uji pembedaan atau different test. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa contoh dari uji pembedaan, yaitu uji A bukan A, uji segitiga, dan uji duo trio. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang uji perbandingan jamak, uji perbandingan pasangan, uji pembanding ganda, dan uji pembanding jamak. Seperti itu. Oke, masuk ke contoh yang pertama, yaitu uji perbandingan pasangan atau pair comparison test. Di sini dikatakan bahwa uji perbandingan pasangan merupakan uji analisis di mana panelis diminta untuk bertindak sebagai instrumen. Uji ini menuntut sensitivitas dan konsentrasi yang cukup baik. Nah, di sini uji ini umumnya digunakan untuk beberapa hal atau beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu untuk pemilihan dan pelatihan panelis, untuk pengendalian kualitas, untuk penentuan keseragaman produk, membandingkan produk baru dengan formulasi lama, kemudian digunakan juga untuk perubahan prosedur proses pengolahan, dan digunakan untuk menentukan umur simpan dari suatu bahan atau produk. Kemudian, uji ini menghasilkan banyak informasi bermanfaat tentang produk tersebut. Setiap seseorang yang ingin meniru produk dari perusahaan yang kompetitif, maka dapat menggunakan uji perbandingan pasangan ini. Uji ini juga dapat digunakan untuk menguji kualitas produk yang disimpan dengan mengacu pada produk yang baru diproduksi. Di sini dikatakan bahwa untuk uji perbandingan pasangan itu ada beberapa hal. Yang pertama, untuk rasa dasar tertentu dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Dan dalam uji seperti ini, hanya panelis yang sangat sensitif dapat menganalisisnya. Penggunaan uji segitiga dapat mengatasi masalah ini. Kemudian, hanya perbedaan konsentrasi di atas ambang batas yang dapat dilakukan. Terkait pelaksanaan uji perbandingan pasangan ini, yang pertama, sampel disajikan di mana sampel itu terdiri dari 2 sampel atau 1 sampel baku dan 1 sampel yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, panelis diminta untuk menyatakan ada atau tidaknya perbedaan dalam atribut yang diujikan. Jadi dari 2 sampel tadi itu kita meminta panelis untuk menyatakan ada atau tidak perbedaan di antara sampel tersebut. Kemudian yang ketiga, panelis juga dapat diminta untuk menyatakan sejauh mana intensitas dan tingkat perbedaannya, seperti sedikit, sedang, atau banyak. Karena hanya ada 2 sampel yang diujikan, maka probabilitas untuk membuat pilihan yang benar ketika tidak ada perbedaan yang nyata antara sampel adalah 1/2 atau sama dengan 50%. Di sini ada contoh penyajian untuk uji perbandingan pasangan, di mana ada 2 produk berkode AA, BB, AB, maupun BA disajikan secara bersamaan, dan subjek atau panelis harus memutuskan apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan pada sampel yang disajikan tersebut. Versi lain dari uji ini yaitu uji A bukan A.
Kemudian panelis yang digunakan dalam uji ini yaitu panelis terlatih dan agak terlatih dengan jumlah minimal panelis sebanyak 15 orang. Analisis statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik one-tailed paired difference test. Nah, coba kita lihat di gambarnya situ ada dua. Yang pertama yang atas itu adalah uji pasangan dengan sampel pembanding. Jadi dia menggunakan sampel pembanding, tapi untuk yang digambar di bawah dia tidak menggunakan sampel pembanding. Jadi dua produk yang berbeda diminta untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Untuk contoh kasusnya di sini yang akan diuji adalah minuman jeruk, di mana panelis yang digunakan sebanyak 494 orang yang terdiri dari 318 laki-laki, 147 perempuan, dan sisanya yaitu 29 jenis kelamin tidak disebutkan. Untuk contoh kasus ini, 2 sampel jeruk itu disajikan, dilarutkan pada suhu 10 derajat Celcius dalam 2 dispenser minuman yang berbeda. Kemudian dia disajikan 2 sampel itu untuk dilakukan pengujian oleh panelis, di mana pengkodeannya itu secara acak dan setiap panelis itu berbeda-beda. Kemudian poin kedua, dikatakan bahwa untuk mencegah kemungkinan perbedaan nyata dalam pasangan tanpa diketahui oleh panelis, sampel dalam setiap pasangan diambil dari dispenser yang sama. Pada dasarnya, semua panelis ditanya apakah mereka dapat merasakan perbedaan antara dua sampel. Masing-masing panelis secara acak dialokasikan 1 dari 3 versi pertanyaan yang berbeda. 3 versi diberikan pada tabel bersama-sama dengan jumlah respon untuk masing-masing. Pertanyaan pertama dianggap a priori menjadi paling samar, dengan jelas menyatakan opsi perbedaan. Untuk pertanyaan kedua, diekspresikan dengan lebih belak-belakan, dan pertanyaan ketiga dibagi menjadi 2. Yang mencakup ketentuan untuk peringkat besarnya perbedaan dapat dianggap menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada penilai untuk merespon ya. Nah, langsung kita lihat aja contoh kuesionernya. Di situ ada jenis sampelnya minuman jeruk, kemudian instruksinya, berikan penilaian dengan memberikan tanda checklist sesuai pilihan saudara pada kolom ya atau tidak. Contoh pertanyaan yang nomor 1 adalah, mungkin ada atau tidak perbedaan antara kedua sampel minuman jeruk ini? Apakah ada perbedaan? Nanti tinggal di checklist ya atau tidak. Pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan antara kedua sampel minuman jeruk? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bisakah Anda mendeteksi perbedaan antara dua sampel minuman jeruk? Yang kedua, yaitu tunjukkan tingkat perbedaan antara kedua sampel. Nah, di sini ada data uji perbandingan pasangan dari contoh kasus yang sudah dikatakan di depan. Nah, itu di situ ada jumlah respon, kemudian persen ya dan persen tidak. Kemudian di situ ada keterangan bahwa 2 penilai yang menjawab iya untuk pertanyaan nomor 3A gagal menyelesaikan bagian ini. Dari tabel menunjukkan bahwa hasil dari pertanyaan 1 dan 2, proporsi jawaban iya dan tidak dibagi secara merata dan konsisten dengan hipotesis 0 P sama dengan setengah, yaitu besarannya adalah 45 sampai 55% untuk pertanyaan 1 dan untuk pertanyaan 2
yaitu sebesar 49 hingga 51%. Jadi rentangnya itu di antara 50%, tidak jauh berbeda, kisaran tidak terlalu jauh dari hipotesis 0 yaitu setengah atau 50%. Pergeseran respon pada pertanyaan 3 tidak terduga, tetapi menunjukkan bagaimana karakteristik permintaan dari situasi eksperimental dapat diubah dengan mengubah pertanyaan. Jadi dengan sampel yang sama, dengan tipe pertanyaan yang berbeda, itu dapat mengubah persepsi dari panelis. Contohnya itu ditunjukkan di pertanyaan nomor 3. Di pertanyaan nomor 3 itu proporsi jawaban iya dan tidak itu sangat signifikan, beda perbedaannya. Yang satu 63% dan yang satu menjawab tidak, yaitu sebesar 37%. Kemudian jika hipotesis 0 adalah setengah, telah diasumsikan eksperimen akan memperoleh perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang identik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita masuk untuk uji yang kedua, yaitu uji perbandingan jamak atau multiple comparison test. Pada prinsipnya, uji ini hampir sama dengan uji perbandingan pasangan. Apabila dalam uji perbandingan pasangan hanya terdapat dua sampel yang disajikan, maka pada pengujian ini disajikan banyak sampel secara bersamaan, yaitu 3 atau bisa lebih dari 3 sampel. Kemudian, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara satu atau lebih sampel dengan sampel baku, dan untuk memperkirakan besarnya perbedaan yang ada. Nah, untuk contoh penyajian sampel ini bukan uji segitiga ya, maksudnya uji perbandingan jamak. Yaitu panelis disajikan satu buah sampel baku sebagai kontrol. Kemudian panelis diminta untuk memberi nilai pada sampel menggunakan skala numerik yang diterapkan mulai dari tidak berbeda sampai amat sangat berbeda. Atau dapat pula lebih buruk hingga lebih baik. Dapat pula disertai juga alasannya. Kemudian data yang diperoleh dapat dianalisis menggunakan analisis variasi. Di situ ada contohnya, ada sampel uji yaitu X, Y, Z, dan ada sampel baku yaitu A. Dan pertanyaannya adalah seberapa jauh perbedaan sampel uji dengan sampel A, seperti itu. Kemudian untuk uji pembanding ganda atau dual standar. Pada pengujian ini atau uji ini merupakan metode pembedaan dengan menggunakan dua sampel baku. Biasanya kalau kita di uji-uji sebelumnya itu menggunakan satu pembanding, bukan satu pembanding ya, satu sampel baku. Di sini menggunakan dua sampel baku. Uji ini menyerupai uji duo trio yang menggunakan satu sampel baku. Kedua sampel baku tersebut memungkinkan panelis untuk membuat kriteria yang lebih stabil mengenai perbedaan antara sampel. Contoh pengujiannya yaitu seperti ini. Ada sampel baku sebanyak 2 dan ada sampel ujinya. Kemudian untuk uji ini terdapat 4 kombinasi penyajian sampel, yaitu yang pasti kan 2 sampel baku, kemudian dengan 2 sampel uji. Dapat dilihat di tabel untuk kombinasi penyajian sampelnya. Kemudian probabilitasnya yaitu sebesar 50%. Panelis yang dapat digunakan yaitu panelis terlatih dan agak terlatih. Untuk analisisnya itu dapat digunakan untuk pengujian ini dengan pengolahan data uji duo trio. Di sini ada contoh kasus, yaitu PT Agrokoko yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit. Salah satu produknya adalah minyak goreng dengan brand atau merek Minyaku dan Agro Oil. Perusahaan ini meningkatkan mutu produk dari kedua merek minyak gorengnya, sehingga dilakukan pengujian indrawi
terhadap atribut mutu dari minyak goreng, yaitu ketengikan, yang merupakan indikator kerusakan pada produk minyak goreng. Dan perusahaan tersebut menggunakan analisis sensori dengan menggunakan uji pembanding ganda. Kita lihat proses pengujiannya. Dalam pengujian ini disajikan 2 sampel minyak goreng dari merek yang sudah terkenal, yaitu minyak A dan B. Dia sebagai sampel baku. Sebanyak 15 orang panelis diminta untuk mengenal dan mengingat dengan baik atribut yang diujikan, yaitu parameter ketengikan. Kemudian disajikan 2 buah sampel minyak goreng dari perusahaan tersebut dengan kode 547 dan kode 931. Dan yang terakhir, panelis diminta untuk menilai sampel mana yang sama dengan sampel baku A dan sampel baku B dengan mengisi kuesioner berikut. Nah, ini contoh kuesioner untuk uji pembanding ganda. Jadi ada sampel baku A, ada sampel baku B. Dari kedua sampel, yaitu sampel 547 dan 931, sampel manakah yang mempunyai kemiripan atau sama dengan sampel baku A dan sampel baku B? Untuk datanya diperoleh seperti ini. Ada 15 panelis. Di sini ada panelis jumlahnya 1 sampai terakhir 15. Yang sama berapa nanti dijumlahkan di kolom terakhir, di baris terakhir. Untuk menentukannya itu bisa melihat tabel jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji pembanding ganda dengan hipotesis berekor 2. Jadi sama seperti uji duo trio segitiga. Jadi kalian harus melihat tabel untuk menentukan apakah dia berbeda nyata atau tidak. Yang ketiga yaitu uji pembanding jamak atau multiple standard. Uji ini dikembangkan untuk mengevaluasi aroma ketika standar yang tidak seragam harus dibandingkan dengan yang tidak diketahui. Sejumlah standar yang dipertanyakan disajikan secara bersamaan dengan yang tidak diketahui. Dan panelis diminta untuk menunjuk salah satu yang paling berbeda. Peluang untuk mengidentifikasi hal yang tidak diketahui dengan benar adalah kemungkinan atas jumlah total sampel yang terlibat atau sampel yang digunakan. Beberapa profesional sensori menyatakan bahwa uji segitiga lebih sensitif dibandingkan uji duo trio, sedangkan yang lain sampai pada kesimpulan yang berlawanan. Berbagai uji perbedaan dapat diperingkatkan dalam hal peningkatan sensitivitas sebagai uji pasangan, standar ganda, duo trio, segitiga, dan beberapa standar. Di sini ada contoh penyajian sampel untuk uji pembanding jamak. Uji ini menggunakan 3 atau lebih sampel pembanding, di mana sampel pembanding ini biasanya memiliki kesamaan sifat atau hanya memiliki perbedaan yang sangat kecil, misalnya dalam tingkat bau atau ketajaman warna. Sampel pembanding yang diujikan disajikan secara acak, dan panelis diminta untuk memilih salah satu sampel yang paling berbeda dari seluruh sampel yang disajikan. Uji ini tidak cocok untuk uji menggunakan indera pencicipan, karena terlalu banyak sampel yang disajikan sekaligus, namun baik digunakan untuk pengujian menggunakan indera penciuman dan penglihatan. Untuk probabilitasnya yaitu antara 1 dari jumlah sampel, yaitu 1 per N. N adalah jumlah sampel yang disajikan. Di sini ada contoh kasus juga untuk produk kecap asin. Dalam pengembangan produknya itu perusahaan mencoba mereformulasi produk kecap asin. Kemudian setelah
bagian atau divisi Research and Development itu melakukan trial and error dalam pembuatan kecap menggunakan formulasi baru, perusahaan memutuskan untuk melakukan pengujian sensori dengan menggunakan pembanding jamak untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atribut baik itu dari parameter warna dan aroma antara kecap asin formulasi baru dengan formulasi yang lama. Teknisnya yaitu dalam pengujian ini disajikan 5 sampel sekaligus secara acak, di mana 1 dari 5 sampel yang disajikan adalah kecap asin formulasi baru dengan kode 421. Kemudian sampel lainnya adalah formulasi lama. Panelis yang digunakan sebanyak 15 orang yang diminta untuk mencari sampel yang paling berbeda di antara kelima sampel yang disajikan tersebut. Jadi, untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara sampel yang dihasilkan atau diproduksi dengan formulasi baru, dia menggunakan uji pembanding jamak sehingga ada 4 sampel yang dijadikan sebagai pembanding, yaitu sampel dengan formulasi lama. Untuk bentuk kuesionernya seperti ini. Panelis diminta untuk memberi notasi 1 pada sampel yang paling berbeda dan notasi 0 pada sampel yang tidak berbeda, baik itu dari segi warna maupun aromanya. Untuk datanya itu sama seperti yang sebelumnya. Yang dilihat adalah nanti tabel jumlah terkecil untuk menyatakan beda nyata pada uji pasangan, uji duo trio, uji pembanding ganda, dan uji pembanding jamak dengan hipotesis berekor 2. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk uji pembedaan yang kedua. Nanti kita ada lagi di pertemuan selanjutnya untuk uji pembedaan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.